Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd, ayuhal ikhwan wal akhwat fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Para ikhwan dan juga akhwat serta adik-adik sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Raya Cipinang Muara yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, memasuki malam ke-7 di bulan Dzulqa'dah 1446 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 4 Mei 2025. Bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa kembali dikumpulkan dalam majlis yang mulia, yaitu majlis ilmu, yang insya Allah di kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita pada bab Sirah An-Nabawiyah. Dan tema yang akan kita angkat di kesempatan malam hari ini yaitu tentang fase di dalam sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan karunia yang amat sangat besar yang Allah berikan kepada kita semua. Ya. Dan ada beberapa peristiwa-peristiwa penting yang dicatat di dalam sejarah sebelum lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ditemukannya kembali mata air Zam-Zam. Ya. Jadi kita ketahui sejarah air Zam-Zam itu pertama kali muncul sebagai bentuk karunia yang Allah berikan kepada Ibunda Hajar dan juga Nabi Ismail, yang saat itu beliau keduanya ditinggalkan di sebuah tempat yang posisinya dekat Ka'bah, yang dimana saat itu Ka'bah hanya berupa pondasi saja. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya wahai Rabb kami, sesungguhnya aku meninggalkan sebagian keturunanku di sebuah lembah, ya, yang tidak berpenghuni, sampai-sampai tumbuhan aja enggak ada, di dekat rumahmu yang suci, tidak lain di dekat Ka'bah, pondasinya sudah ada. Ya, tayyib. Yang dimana saat itu Nabi Ibrahim meninggalkan Ibunda Hajar dan putra yang amat sangat dinantikan kehadirannya yang belum lama lahir, yaitu Nabi Ismail alaihi wassalam. Masya Allah. Ditinggalkan di kota suci Mekah yang saat itu Mekah bukan kayak sekarang.
kota yang begitu ramai, nggak pernah sepi, ya. Dulunya kota mati, sampai-sampai Allah katakan biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Nggak ada tumbuhan. Jangankan manusia, tumbuhan aja nggak ada. Nah, dari situlah kemudian ketika perbekalan habis, Ibunda Hajar ya kemudian berharap ada orang yang bisa memberikan pertolongan, makanya beliau naik ke sebuah bukit. Yang bukit itu adalah namanya Sofa. Nyata nggak ada siapa-siapa yang bisa dimintai tolong. Dan nggak ada sesuatu apapun yang bisa beliau makan atau beliau minum. Ya, akhirnya beliau turun melihat ada bukit yang lain yang bernama Marwah. 7 kali bolak-balik dan kemudian tersadarkan baru saja beliau meninggalkan sang putra yang masih bayi merah. Ya makanya beliau segera menghampirinya dan ternyata Allah berikan karunia. Di dekat kaki mungil Nabi Ismail yang saat itu masih bayi memancarlah mata air. Ya, wa fi riwayah dijelaskan itu sebenarnya bukan karena ya gerakan kakinya Nabi Ismail yang masih bayi, tapi memang sebenarnya Allah utus malaikat yang dengan ujung sayapnya dia cungkil tuh di posisi dekat kakinya Nabi Ismail yang masih bayi. Memancarlah mata air. Nah kemudian ya saking bahagianya beliau nggak ingin air yang kita tahu adalah sumber kehidupan, ya salah satu sumber kehidupan di dunia, ya. Jangan sampai air itu habis, meluap dan akhirnya hilang. Makanya beliau sambil mengatakan zam, kumpul. Ya, Masya Allah. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan rahimallahu, semoga Allah merahmati ibundanya Nabi Ismail. Karena sekiranya beliau nggak melakukan hal itu, maka kota suci Mekah itu menjadi lautan Zam-Zam. Makanya itu di antara mukjizat ya. Karunia yang Allah berikan. Air itu ya hanya sebatas di wilayah itu saja. Masya Allah. Ya, yang bisa kita nikmati di saat kita berangkat melaksanakan ibadah umrah ataupun haji. Masya Allah. Makanya kalau antum berkesempatan apalagi sebentar lagi nih. Atau sekarang sudah mulai banyak ya. Sudah ada pemberangkatan jamaah haji ya ke tanah suci, maka saat kita mendapatkan kesempatan berada di sana di kota suci Mekah ataupun kota suci Madinah, kenyangkan tubuh kita dengan Zam-Zam. Ya. Tayyib. Nah sempat hilang lama tuh air Zam-Zam. Ya dengan sebab ya anak persingkat saja karena kisahnya cukup panjang ya. Karena ketika Nabi Ismail alaihissalam menikah dengan wanita Jurhum, ya wanita yang juga mendiami kota suci Mekah, dan kemudian pada akhirnya wafatnya Nabi Ibrahim, wafatnya Nabi Ismail, maka sebagaimana yang terjadi ya di setiap zaman, ketika sebuah masa semakin jauh dari nabinya, maka akan semakin muncul ya terjadi penyimpangan demi penyimpangan, kemerosotan demi kemerosotan dari sisi ilmu, dari sisi ya keimanan, dari sisi ibadah semakin jauh dari ajaran nabinya. Maka di situ mulai tercabut keberkahan ya dari Allah Subhanahu wa taala sehingga pada akhirnya air Zam-Zam surut, bahkan ya mata airnya pun kering sehingga tidak terlacak. Dan akhirnya atas izin Allah, semua atas izin Allah, atas kehendak Allah, sosok yang kemudian ya Allah pilih untuk menemukan kembali mata air tersebut adalah kakeknya Nabi yang namanya Abdul Muttalib. Ya makanya sekalipun memang di Mekah pola kepemimpinannya nggak ada tuh pemimpin tunggal. Jadi masing-masing kabilah punya pimpinan. Cuma Abdul Muttalib lebih unggul dibandingkan pemimpin kabilah-kabilah lain yang berada di kota suci Mekah. Ya. Apa sisi kelebihan yang ada pada diri Abdul Muttalib? Tidak lain beliau diakui sebagai penguasa mata air Zam-Zam. Itu jemaah. Makanya dari sisi nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki nasab yang amat sangat mulia. Ya. Orang yang terpandang tuh jalur-jalur nasabnya, Masya Allah. Taib. Nah kemudian peristiwa lain ya terjadi penyerangan. Ya penyerangan yang dilakukan oleh Abraha.
yang dimana Abraha membawa pasukan ya berupa gajah. Ya pasukan pendukung ya sehingga daya gempurnya pun semakin kuat dan tujuannya satu, tidak lain menghancurkan Ka'bah. Ya. Itu bermula dari persaingan tempat ibadah. Ketika Abraha membangun sebuah kanisah, gereja yang begitu megah, jauh lebih megah dibandingkan Ka'bah. Ya Ka'bah hanya berupa kotak begitu aja jemaah. Apalagi Ka'bah zaman dulu. Ya kalau Ka'bah zaman sekarang beda itu. Zaman dulu sederhana. Ya, sangat sederhana. Cuma ya terdiri dari tumpukan-tumpukan batu yang beberapa kali kemudian bangunan Ka'bah tersebut hancur. Ya. Nah, Abraha dia menginginkan agar pusat peribadatan tuh nggak ke Mekah lagi. Makanya bangun gereja yang super megah. Ya. Taib. Yang dia bangun di wilayah Yaman. Ya, di wilayah Yaman. Naam. Taib. Dan dia namakan gereja tersebut dengan nama Qulais. Dari kata Qalansuah. Qalansuah itu terjemahan bebasnya songkok atau peci. Kayak kita pakai nih. Kenapa dinamakan songkok atau peci? Kata sebagian ahli sejarah, itu gereja saking megah dan tingginya sehingga orang tuh kalau mau ngelihat ujung dari bangunan gereja tersebut harus ngedongak. Sampai-sampai gak sedikit yang pecinya jatuh gitu ya. Kalau zaman sekarang apa bangunan yang sangat tinggi coba? Yang paling tinggi zaman sekarang apa? Ada di mana coba? Dubai ya, Burj Al Khalifa. Ana pernah sekali itu ke sana sebelum pandemi. Itu memang luar biasa tingginya itu. Ya, nah pada akhirnya ya ketika ternyata bangunan yang sudah didesain sedemikian rupa dengan begitu megahnya ternyata nggak bisa menggantikan kedudukan Ka'bah di hati manusia saat itu yang mereka memang sudah ditanamkan rasa cinta. Seperti ada magnet yang menjadikan manusia dari sejak dulu itu selalu merindukan untuk datang ke Mekah, ke Ka'bah. Ya. Terlebih ketika sebagian orang-orang Arab, orang-orang Quraisy mengetahui motif Abraha ngebangun Ka'bah itu untuk menyaingi, membangun kanisah Qulais ini untuk menyaingi Ka'bah, maka dia gak senang. Dia datang tuh. Ya, dia datang dari Mekah menuju Yaman. Tujuannya satu. Untuk ya menghancurkan bangunan gereja tersebut. Ya bahkan sebagian riwayat mengatakan ya dia buang hajat di situ kemudian kotorannya ya dia apa istilahnya? Dia tempelin ke dinding-dinding ya gereja tersebut sampai kemudian terdeteksi siapa pelakunya, ternyata orang dari Arab. Ya, dari situlah kemudian ya semakin membuat Abraha marah sehingga dia mengerahkan pasukan ya yang dimana pasukan yang dia kerahkan tersebut bergerak dari Yaman menuju Mekah ya dilengkapi oleh gajah-gajah yang sangat besar yang tujuannya gajah-gajah tersebut nanti akan menghancurkan bangunan Ka'bah. Dan di antara gajah yang dibawa oleh Abraha itu ada gajah yang terbesar. Dan ini diungkap oleh sebagian ahli tafsir di antaranya Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Beliau menjelaskan di antara gajah terbesarnya itu bernama Mahmud. Ada yang namanya Mahmud? Nah, enggak usah khawatir ya. Kesamaan nama tidak menunjukkan kesamaan hakikat. Nah, kan gitu ya. Nah, Mahmud. Ya, ternyata Allah yang menguasai semua makhluknya. Ketika pasukannya Abraha semakin mendekati wilayah Mekah, ternyata Mahmud dan juga ya gajah-gajah lainnya yang dia pimpin nggak mau bergerak menuju Mekah. Allahu Akbar. Ini luar biasa. Ya makanya kalau kita suka nonton Discovery Channel, ya kalau dulu istilahnya tayangan flora dan fauna gitu ya. Kita pernah disajikan ya ada tayangan liputan tentang gajah-gajah purbakala.
Gajah-gajah purba yang bodinya lebih gede, kekuatannya lebih besar dibandingkan gajah-gajah zaman sekarang, ya, yang gadingnya begitu panjang, yang kemudian dikenal dengan istilah atau dengan sebutan mamut. Nah itu dari Mahmud tuh. Bisa jadi kayak begitu ya. Jadi ternyata orang-orang kafir tuh boleh jadi mereka baca tafsir jemaah. Cuma bedanya mereka baca tafsir bukan untuk mereka imani. Ya, nah ini jemaah. Jadi jangan sampai kita nih, kita belajar, kita ikut kajian, kita baca Al-Quran, kita baca hadis, mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis, tapi tidak menambah iman kita jemaah. Ya, yang ada justru seseorang semakin sombong, semakin gak mau tunduk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah itu jemaah yang sehingga pada akhirnya Allah binasakan pasukannya Abraha. Ya Allah, ketika Allah turunkan Tayran Ababil. Nah, Allah abadikan kisahnya dalam surah Al-Fil. Ya, Masya Allah itu kisah singkatnya ya. Nah, kemudian satu peristiwa lagi sebelum lahirnya sosok Nabi kita Muhammad SAW adalah mauti abihi, ya, kematian ayahandanya yang bernama Abdullah, ya, yang bernama Abdullah. Jadi peristiwa kematian ayahandanya itu terjadi ketika Abdullah pergi menuju Syam. Ya, tujuannya adalah untuk rihlah, berniaga atau berdagang. Karena orang-orang Mekah dari zaman dulu tuh memang punya kebiasaan, mereka tuh biasa melakukan perjalanan jauh untuk berdagang, berniaga. Jalur dagangnya kalau mereka menuju arah utara, maka daerah yang mereka tuju adalah Syam. Ya. Nah, kalau ke arah selatan Yaman. Tuh. Syam sekarang nih terbagi menjadi beberapa negara. Ada Yordania, ada Libanon, ada Palestina, ada Suriah. Nah, jadi kita tahu bagaimana luasnya wilayah Syam. Sekarang ini terpecah menjadi 4 negara. Jarak Syam, jarak Mekah menuju Syam itu sekitar 2000 kilometer. Allahu Akbar. Orang-orang dulu biasa kayak begitu. Makanya Allah sampai abadikan di dalam Al-Quran kebiasaan orang-orang Quraisy. Li'ila fi Quraisy. Ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Allah sedang bercerita tuh tentang kebiasaan orang-orang Quraisy yang mereka suka melakukan rihlah, perjalanan jauh, ya, dalam rangka berdagang. Ya, makanya nggak heran kalau orang-orang Arab tuh jago dagang karena memang nenek moyangnya kayak begitu jemaah. Ya, dan lintas negara, bayangin 2000 km di zaman dulu. Belum ada ekspedisi yang memudahkan kita seperti sekarang buat para pedagang kan. Zaman dulu kebayang tuh. Subhanallah. Naik ontak jemaah. Kalau antum ingin paling enggak punya bayangan ya, Mekah Madinah berapa kilometer? 450 ya, 450 sampai 500 kilo. Nah, berarti 4 kalinya Mekah Syam, bahkan lebih. Karena tadi kan 2000 kilometer, anggaplah 4 kali itu ya. Taib. Itu orang-orang Arab, orang-orang Mekah itu kalau melakukan perjalanan dari Mekah menuju Madinah atau sebaliknya itu membutuhkan waktu 5 sampai 7 hari, 5 sampai 1 pekan. Berarti kebayang nih, antum kalikan 4 saja tuh, berarti bisa 1 bulan perjalanan. Allahu Akbar. Dahsyat jemaah. Ya, makanya kita dapati pula riwayat ketika Jabir ibn Abdullah, salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhuma, ingin mendapatkan satu hadis. Bayangin jemaah, ingin dapat satu hadis dari seorang perawi ya yang namanya Abdullah ibn Unais. Saat itu Abdullah ibn Unais ada di Syam. Ya. Taib. Dan kemudian Jabir ibn Abdullah datang dari Mekah atau dari Madinah menuju Syam, membutuhkan waktu perjalanan 1 bulan untuk dapat satu hadis. Luar biasa effortnya. Luar biasa perjuangannya jemaah. Untuk dapat satu hadis, perjuangan pengorbanan yang dilakukan oleh seorang Jabir ibn Abdullah harus melakukan perjalanan 1 bulan. Perginya aja tuh. Ntar pulangnya 1 bulan lagi. Untuk dapat berapa hadis? 1 hadis. Kita dalam setiap kajian kayaknya gak cuma 1 hadis ya.
Lebih dari satu hadis, lebih dari satu ayat. Masya Allah. Ya, tayyib. Tapi kenapa ilmu kita nggak bisa melampaui ilmunya ulama-ulama terdahulu? Gitu. Karena kualitas keikhlasan dan keberkahan yang berbeda yang Allah berikan kepada orang-orang terdahulu dengan orang-orang zaman sekarang berbeda. Berkah ya mah. Karena yang namanya berkah itu katsirul khair. Kebaikannya begitu amat sangat melimpah. Padahal kan logikanya sebenarnya yang harus lebih pintar orang zaman sekarang jemaah. Jabir ibn Abdullah untuk dapat satu hadis 1 bulan. PP 2 bulan. Subhanallah. Lah kita jangankan satu hadis. 9 kitab induk hadis. Allahu Akbar. Bukan cuma kitab Sahih Bukhari Muslim, enggak. Ya, Musnad Imam Ahmad, Muwatta'nya Imam Malik, ya, Sunan An-Nasa'i dan seterusnya. 9 kitab induk hadis kita bisa dapatkan cuma dengan sentuhan 1 jari. Coba aja download, berapa jari kita butuhin? 1 jari. Syuf, udah gitu wifi-nya gratis lagi. Ini cuma ya, tayyib. Ini menyadarkan kita betapa memang ya pengorbanan itu berbanding lurus dengan hasil yang didapat. Ditanamkan motivasi ini kepada anak-anak kita khususnya yang mondok nak. Yang berat itu bukan cuma kamu sayang. Ya, abah umi berat nak. Pisah sama kamu. Kamu tuh darah daging abah. Darah daging umi. Ya, darah abi ngalir di kamu. Begitu juga darah umimu. Bukan sesuatu hal yang mudah nak. Cuma dalam rangka kita ingin mendapatkan kebaikan. Abah umi pengen kamu jadi anak yang saleh dan salehah. Ya, makanya hal ini harus kita jalani. Kita sama-sama berkorban sayang. Oh, sampaikan nak, kasih motivasi. Sampaikan jemaah. Ya, karena memang untuk mendapatkan ilmu harus dengan perjuangan jemaah. Nggak bisa kita dapat ilmu dengan santai-santai saja. Dengan birahatil jasad nggak bisa. Ya, nah peristiwa meninggalnya Abdullah ayahanda Rasulullah SAW itu diawali ketika Abdullah pergi menuju Syam untuk berdagang. Ya, bersama salah satu rombongan orang-orang Quraisy. Usai perdagangannya selesai dijalani, Abdullah beserta rombongan pun kembali ke Mekah. Tapi ternyata sang ayah Abdullah ya memutuskan mampir dulu di Madinah. Ya. Nah, ketika singgah di Madinah ternyata Allah takdirkan Abdullah ayahandanya Nabi kita Muhammad SAW kana maridan. Beliau sakit. Ya. Dan ternyata Allah juga mentakdirkan sakitnya Abdullah itu semakin parah, nggak kunjung sembuh, bahkan semakin parah. Nah, akhirnya atas permintaan Abdullah ya rombongan dipersilakan, silakan kalian kembali saja untuk melanjutkan perjalanan ya menuju Mekah. Ya, tayyib. Karena dengan kondisi seperti itu dia lebih merasa nyaman untuk menetap di Madinah bersama paman-pamannya dari Bani Adi ibn An-Najjar. Dan akhirnya sebulan penuh Abdullah tinggal di Madinah. Ya, sampainya rombongan tersebut di Mekah, sang ayahanda yaitu Abdul Muttalib nanya, di mana nih anak kesayangannya? Karena Abdullah itu anak kesayangannya Abdul Muttalib. Ya, akhirnya dijelaskan bahwasanya Abdul Muttalib kita tinggal atas permintaan dirinya. Dia masih di Madinah karena dalam keadaan sakit. Akhirnya Abdul Muttalib utus ya putra tertuanya yang namanya Al-Harith untuk berangkat ke Madinah. Melihat bagaimana kondisi sang putra atau saudaranya Al-Harith. Nah, ternyata sampai Madinah Al-Harith ya saudaranya Abdullah ya atau salah satu putranya Abdul Muttalib ternyata meninggal. Dan kemudian dimakamkan di sana. Ya, mendengar hal itu tentu sang ayahanda ya amat sangat sedih. Begitu juga saudara-saudaranya. Nah, terjadi silang pendapat antara para ulama di kalangan para ulama. Apakah Rasulullah SAW itu tatkala beliau dilahirkan ayahnya sudah meninggal atau belum? Ya, yang kita tahu beliau adalah lahir dalam keadaan yatim. Ya, nah Imam Ibnul Qayyim menyebutkan bahwasanya ada 2 pendapat. Nah, mengenai permasalahan ini, pendapat pertama mengatakan Rasul ketika lahir ayahandanya memang sudah wafat. Ya, ayahandanya sudah meninggal.
Ya, dan pendapat yang lain mengatakan Rasul, na'am. Pendapat yang lain mengatakan Rasul SAW masih di dalam kandungan ketika ayahandanya wafat. Nah, jadi kalau pendapat pertama Rasul lahir baru kemudian meninggal. Pendapat kedua Rasul masih ada di dalam kandungan sang ibu yaitu Aminah dan ayahandanya sudah wafat. Ya. Dan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan ya bahwasanya pendapat yang lebih kuat adalah yang menjelaskan Rasulullah SAW masih berada di dalam kandungan ketika ayahandanya telah wafat. Artinya beliau berada pada level keyatiman yang paling tinggi, yang paling berat. Seseorang ketika lahir tidak mendapati ayahandanya. Ya, lahir ke alam dunia nggak ada yang gendong dia. Apalagi berharap tuh mengalami masa-masa dia bisa memanggil ya abi, ya abati. Ya. Atau sang ayah memanggil dirinya ya waladi. Tak ada jemaah. Ya Allah. Ya, jadi tingkat keyatiman yang paling tinggi. Taib jemaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berkaitan dengan kebiasaan orang-orang Arab di masa lalu bahwasanya mereka itu belum mengenal angka di dalam dia menetapkan tahun yang terus berjalan. Ya. Mereka sudah mengenal kalender Hijriyah, sudah. Nah, Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, ya dan seterusnya. Mereka sudah mengenal itu. Tapi mereka tidak mengenal istilah ya penamaan atau penomoran tahun. Ya. Karena kita tahu di dalam sejarah dimulainya penetapan tahun Hijriyah itu di masa siapa jemaah? Umar ibn Al-Khattab. Ya. Di masa Rasulullah belum ada tuh ya penetapan ini tahun sekian Hijriyah. Ya. Di zaman dulu orang-orang Arab di dalam menetapkan kapan waktu yang mereka jalani ya itu terjadi berkaitan dengan peristiwa-peristiwa besar yang mereka alami. Ya makanya kita dapati keterangan Nabi kita Muhammad SAW itu lahir nggak disebutkan tahunnya tahun berapa Hijriah kan. Tapi hanya disebutkan beliau lahir fi amil fil. Di tahun gajah. Jadi untuk memberikan tanda ini tahun berapa itu tidak dengan angka. Tapi dikaitkan dengan peristiwa besar apa yang terjadi saat itu. Ya. Nah mulai terjadi penomoran atau penetapan ya angka tahun Hijriyah di masa Umar ibn Al-Khattab. Ya. Ketika terjadi sebuah persengketaan dalam urusan bab muamalah, hutang piutang. Kalau nggak salah di bulan Sya'ban dalam surat perjanjian antara dua orang yang berselisih hutang piutang nih. Ya mereka berselisih bahwasanya yang memberikan hutang meminta kepada yang berhutang untuk membayar hutangnya. Karena ini udah jatuh tempo nih udah Sya'ban nih. Kan gitu ya. Udah Sya'ban nih. Taib. Nah kata yang hutang kan bukan Sya'ban tahun ini. Ya kan? Ini kan susah nih. Ya ketika dibawa ya permasalahan sengketa ini di hadapan hakim. Ini bikin puyeng hakim nih. Ya karena gak ada bukti otentik. Akhirnya keduanya yang berselisih ini datang menghadap Umar. Berharap Umar memutuskan perkara dengan adil. Ya, tapi ketika Umar melacak ya apa duduk permasalahannya. Ya ternyata memang problemnya gak diketahui. Ini Sya'ban tahun berapa. Makanya yang hutang ya ketika ditagih ini udah Sya'ban nih. Dia berkelit. Bukan Sya'ban tahun ini. Sya'ban tahun depan. Nah kalau hal ini terus dibiarkan, ini membuka celah nih. Akan terjadi perselisihan demi perselisihan di dalam bab muamalah. Apalagi hutang piutang. Bukti otentik udah jelas terang benderang aja masih banyak yang les gak? Masih banyak gak yang mangkir dari janjinya? Padahal buktinya udah jelas. Tanda tangan di atas materai, ada saksi, ada video, ada foto, tanggalnya jelas. Begitu urusan nagih gimana?
Runyam nggak? Itu kan. Nah makanya akhirnya Umar ibn al-Khattab memutuskan. Mengajak musyawarah, gimana nih kita memutuskan nih. Agar jangan sampai lagi terjadi kasus-kasus kayak begini. Kita harus menetapkan nih. Ya, angka bilangan tahun agar tatkala terjadi kasus-kasus seperti ini kita udah bisa memecahkan. Nggak ada pihak-pihak yang berkelit atau berkhianat. Akhirnya diusulkan bagaimana kalau kita tetapkan kalender awal Hijriah itu dari tahun kelahiran Nabi. Ada yang mengusulkan pada tahun di mana Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul. Ada yang mengusulkan pada tahun dimulai pada saat Nabi SAW wafat. Tapi kemudian ada juga yang mengusulkan itu bagaimana kalau dimulainya pada saat awal hijrahnya kaum muslimin dari Mekah menuju Madinah. Dan itulah yang kemudian yang dipilih oleh Khalifah Umar di masa itu. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam amat sangat mulia. Ya, beliau dilahirkan dari pernikahan ayah beliau bernama Abdullah bin Abdul Muttalib dengan ibu beliau yang namanya Aminah bintu Wahab. Ya, tayyib. Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang terlalu hulu, berlebih-lebihan ketika menjelaskan bahwasanya Nabi itu sosok utusan Allah yang memiliki cahaya. Sehingga sampai mereka tuh membuat kisah-kisah batil, ya, bahwasanya cahaya itu cahaya yang sifatnya hakiki, gitu ya. Bahkan ada riwayat yang juga batil, riwayat yang palsu, ya, yang menjelaskan bahwasanya terjadinya atau diciptakan alam semesta ini berasal dari cahayanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini adalah kebatilan yang nyata. Ya, andai pun memang motivasinya ini adalah dalam rangka untuk memberikan al-madah wa thana, pujian dan sanjungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi enggak boleh sampai pada level seperti ini jemaah. Alam semesta dijadikan itu berasal dari cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak. Itu riwayat yang dusta. Ya, jadi nggak perlu juga kita berdusta, nggak boleh kita berdusta di dalam rangka untuk memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul memang bercahaya, tapi bukan cahaya secara fisik, yang dimana sinarnya keluar dari tubuhnya. Ada firman Allah di dalam Al-Quranul Karim, ya, dalam surah Al-Ahzab surah ke-33 di ayat 45 dan juga 46. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biidnihi wa sirajan munira. Wahai Nabi, kami utus engkau sebagai pemberi saksi, kata Allah. Dan juga sebagai pemberi kabar gembira, basyir, wa nadhira, dan juga sebagai pemberi peringatan. Makanya dakwah itu jangan cuma ngasih motivasi dengan iming-iming pahala yang berlipat ganda, janji surganya Allah, tanpa diimbangi juga dengan memberikan peringatan. Harus seimbang. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai basyira wa nadhira. Itu jemaah. Dan jangan juga konten dakwah nakut-nakutin orang mulu dengan neraka gitu ya. Akhirnya dia putus asa dari rahmat Allah. Ya, isi dakwahnya motivasi terus tentang bagaimana meraih surga, ya. Itu doang tuh kontennya, menjadikan orang terlalu percaya diri, gitu loh. Overconfidence, seakan-akan satu kafling surga udah di tangannya. Begitu sebaliknya, isi dakwah adalah ya hanya sebatas berisi peringatan-peringatan tentang kengerian azab neraka. Ya, ngerinya azab dalam kubur dan sebagainya. Ini orang putus asa ya. Makanya di dalam ayat ini Allah jelaskan ya kedudukan Nabi itu sebagai basyira wa nadhira wa da'iyan ilallahi biidnihi wa sirajan munira. Dan beliau adalah seorang pendakwah, orang yang mengajak manusia ke jalan Allah dan sebagai ya lampu yang bercahaya. Artinya sumber cahaya yang terang benderang yang menyinari umat manusia. Ya, yang tadinya dirundung ya dengan kegelapan kesyirikan dan juga beragam maksiat yang mereka kerjakan. Nabi diutus yang kemudian menyinari manusia sehingga mereka enggak lagi berada di dalam kungkungan kegelapan kesyirikan dan juga berbagai macam maksiat. Itu maksud bercahaya. Bukan cahaya secara fisik kayak lampu gitu ya. Bukan. Ya, nah, karena ada juga
sebagian kalangan memahami Rasulullah SAW itu nggak punya bayangan. Kenapa? Tubuhnya bercahaya. Ya, sehingga sinar matahari terpantulkan dan terkalahkan oleh cahaya fisiknya. Ini kedustaan yang diada-adakan jemaah. Wajah Rasulullah memang bercahaya. Namun ini maksud adalah cahaya keindahan, cahaya ketampanan, kecerahan wajah beliau yang luar biasa sempurnanya. Orang-orang kalau melihat wajahnya Nabi sekalipun tuh belum menjadi pengikutnya, udah jatuh cinta. Kan gitu ya. Abdullah ibn Salam, seorang rahib Yahudi ketika belum masuk Islam, beliau kasih testimoni itu. Ketika beliau ingin kenal siapa sih sosok, yang mana sih sosok yang namanya Nabi Muhammad tuh. Ketika pertama kali melihat, apa kesan beliau? Ya, ini wajah orang yang baik. Oh, Masya Allah. Ini kan luar biasa ya. Itu maksud dari cahaya. Ya karena ada tipikal orang yang ya, wajahnya itu bikin takut orang gitu ya. Nah, ya Allah, ada yang kayak gitu. Nah, makanya kita diperintahkan untuk banyak senyum tuh begitu jemaah. Ya, taib. Jadi wajah beliau cerah, ya, mudah tersenyum. Jadi bukan sinar yang memancar dari wajah atau tubuh beliau. Bahkan kalau kita kembali kepada kisah yang pernah disampaikan oleh Ibunda Aisyah, ya, ketika Ibunda Aisyah pernah bercerita, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, kuntu anamu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rijlaya fi qiblatih. Saya pernah tidur di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kedua kakiku berada di arah kiblat beliau. Kok begini banget sih Ibunda Aisyah? Ya iya, karena rumahnya Nabi sempit. Termasuk Isya ya. Ya baik, kita tutup sementara, nanti lanjut setelah melaksanakan sholat Isya berjamaah. Na'am, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, jamaah sekalian serta adik-adik yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kisahnya ya. Taib, bahwasanya ketika ada sebagian kalangan memahami makna cahaya yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu cahaya secara fisik, bahkan sampai meyakini ya cahaya yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melebihi cahaya yang dimunculkan oleh matahari. Ya, sampai-sampai cahaya yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bisa memantulkan cahaya matahari. Artinya bisa mengalahkan cahaya yang berasal dari matahari jemaah. Dan ini kata para ulama, ini merupakan satu perkataan yang dusta dan diada-adakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya benar, Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan wasirajam munira, tapi maksudnya adalah wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam memang bercahaya. Cuma yang dimaksudkan bercahaya di sini adalah keindahan wajah beliau. Air mukanya, ketampanannya, kecerahannya, senyumannya, Masya Allah. Bukan dalam makna sinar yang memancar dari wajah beliau atau tubuh beliau. Laksana sebuah lampu. Karena terbukti ketika Ibunda Aisyah bercerita, beliau mengisahkan, kuntu anamu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah tidur dan posisi saya saat saya tidur itu di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan warijlaya fi qiblatihi. Posisi kedua kakiku kata Ibunda Aisyah itu berada di arah kiblat beliau. Yang saat itu beliau sedang salat malam. Fa idza sajada ghamazani. Ya, setiap kali beliau sallallahu alaihi wasallam hendak sujud, maka beliau akan memegang kakiku, menggeser. Ya, karena kakinya Ibunda Aisyah ya berada di posisi sujudnya Nabi. Ya. Lalu kemudian kata Ibunda Aisyah, faqabattu rijlayya. Lalu tatkala Nabi menggeser kakiku, aku pun melipat kakiku untuk melapangkan tempat sujud beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa idza qama basattuhuma. Ya, dan ketika beliau kembali berdiri saat melaksanakan salat malam, ya, aku pun meluruskan kembali kakiku, kata beliau. Wal buyutu yawma idzin laisa fiha masabih. Ibunda Aisyah bercerita, kenapa hal ini terjadi? Karena memang di masa beliau ya rumah-rumah itu memang enggak punya lampu. Kalau sekiranya difahami cahaya yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah cahaya yang keluar dari tubuh dan wajahnya seperti atau diibaratkan seperti lampu, maka tentu kejadian ini tidak akan ya terjadi jemaah.
peristiwa ini tidak terjadi. Ya cuma karena gelap, makanya seperti itu. Bunda Aisyah nggak tahu nih, ya di mana posisi Nabi, ya begitu juga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, naam. Jadi Ibunda Aisyah mengisahkan kepada kita betapa gelapnya rumah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau nggak mampu untuk melihat dengan baik, ya apakah Rasul sedang berdiri ataupun sedang sujud. Naam. Ya, Ibunda Aisyah tuh baru melipat kakinya kalau disentuh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seandainya tubuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bercahaya dengan sinar yang mengalahkan sinar matahari sebagaimana yang difahami oleh sebagian kalangan, tentu kejadian ini tidak akan seperti ini kan kondisinya. Ini jemaah. Ya. Taib. Dan dari sini juga kita menjadi faham tentang masalah hukum bersentuhan antara suami istri. Batalin sholat gak? Batalin wudhu gak? Enggak. Kalau bersentuhan antara suami istri itu membatalkan wudhu, pastilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memutus sholatnya. Karena Ibunda Aisyah berkisah tuh, ya bersentuhan tuh. Ketika menggeser, ya kakinya Ibunda Aisyah agar ditekuk, dan yang kemudian Ibunda Aisyah menekuk kakinya, itu jild bijildin, kulit dengan kulit jemaah. Masya Allah. Ya, ini jemaah. Ya, jadi itu diantara pendapat-pendapat yang batil. Ya, tatkala sebagian kalangan memahami tentang cahaya Nabi itu cahaya secara hakiki. Nah, itu dianggap pendapat yang nyeleneh jemaah. Naam. Taib. Bapak Ibu jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kisah-kisah lainnya ya yang meluruskan pendapat yang seperti itu. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam di musim haji akan melempar jumrah. Ya, para sahabat kan menaungi Rasul itu dengan baju mereka agar beliau tidak terkena sengatan sinar matahari. Kalau difahami sebagaimana yang dia difahami oleh ya sebagian saudara-saudara kita yang ternyata pemahamannya keliru itu, bahwasanya cahaya yang ada pada diri Nabi itu mengalahkan ya cahaya matahari, maka tentu apa yang dilakukan oleh para sahabat saat menutupi tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika akan melontar jumrah itu sesuatu yang enggak bermanfaat. Ya biarin aja, wong namanya cahayanya itu mengalahkan cahaya matahari kan, padahal enggak kayak gitu cuma. Ya, tidak seperti itu. Naam. Jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi kita ketahui bahwasanya saat beliau lahir ayahandanya sudah dalam keadaan meninggal. Ada dua pendapat ya, ada yang mengatakan bahwasanya ya, ayahnya meninggal pada saat Nabi lahir, ya. Nabi lahir baru kemudian ayahnya meninggal. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya ayahnya sudah meninggal ketika Nabi masih berada di dalam kandungan. Intinya Nabi adalah anak yatim. Nah, para ulama menyebutkan apa hikmah dari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah takdirkan dalam keadaan ya yatim. Ini jemaah. Jadi kan ketika peristiwa-peristiwa yang enggak enak ya kita alami, maka untuk bisa menenangkan hati kita sudah sepatutnya kita tuh bisa mengambil hikmah. Ya, kita bisa mengambil hikmah. Nah, karena pastinya di balik setiap hal-hal yang enggak mengenakan yang dialami oleh seorang manusia, maka pastinya ya di balik itu ada sisi-sisi kebaikan. Itulah yang disebut dengan istilah hikmah. Inilah jemaah yang sangat diharapkan oleh kita semua tatkala kita menghadapi dalam perjalanan hidup kita, kita banyak menemui berbagai macam kesulitan, masalah demi masalah. Maka cobalah merenungkan di balik sesuatu yang enggak mengenakan atau mungkin menyesakkan dada, sering membuat kita berurai air mata ya di dalam menjalaninya, ketahuilah di balik itu semua pasti ada sisi-sisi kebaikan. Itulah yang disebut dengan hikmah. Nah, para ulama mengungkap yang pertama, ya kenapa ya Allah takdirkan Nabi SAW lahir dalam keadaan yatim. Yang pertama di antara hikmahnya adalah untuk menutup celah tuduhan bahwasanya ajaran Islam itu telah terkontaminasi. Ya, andai kata para ulama Nabi SAW tumbuh besar
ya dengan didikan ayahnya, mungkin orang-orang yang menentang Islam, yang menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengatakan ya bahwasanya apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan buah dari pengajaran sang ayah. Yang kemudian dijadikan sebagai ya itu ajaran Islam gitu loh. Naam. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mendidik Rasulullah SAW secara langsung tanpa ya perlu adanya campur tangan dari sang ayah. Ini di antara hikmah pertama. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan yatim. Ini menjadi at-tashji', menjadi motivasi buat siapapun ya di antara kita yang boleh jadi menemui nasib yang sama. Ya, dia terlahir sebagai seorang yatim. Atau dia menjalani kehidupannya ya mengalami fase-fase berat. Di masa kecilnya ayahandanya meninggal, maka statusnya menjadi yatim. Karena yang disebut dengan anak yatim adalah anak-anak yang belum memasuki usia akil, baligh, kemudian ayahnya meninggal. Itu yatim. Yang kita amat sangat diperintahkan untuk berbuat baik kepada dirinya. Menyantuninya, menyayanginya, sering mengusap kepalanya. Tuh. Memberikan belayan-belayan kasih sayang, diusap tuh kepalanya. Tapi jangan diusap mulu ya. Kasih duit juga, ngusap mulu kasih duit enggak gitu ya. Artinya ini gambaran berikan kasih sayang gitu ya. Jangan dijitakin, kadang-kala anak yatim galak banget, jitak gitu jangan. Ya habis nakal banget Ustadz, ya anak yatim. Ya emang ujiannya begitu jemaah. Ujiannya kayak begitu. Tingkat kenakalan rata-rata anak yatim ya melebihi anak-anak yang bukan yatim. Ini sebagai ujian buat kita. Ya, dan ini tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam terlahir dalam keadaan yatim, ini menjadi motivasi bagi siapapun di antara kita yang memang mengalami dalam fase kehidupan kita ini di masa kecil kita yatim jemaah. Artinya keyatiman itu bukan menjadi penghalang seseorang bisa mencapai keberhasilan. Ya, keyatiman yang dialami oleh seseorang bukan menjadi sebab seseorang tidak bisa meraih kemuliaan di sisi Allah. Buktinya Nabi sallallahu alaihi wasallam yatim dan bahkan tingkat keyatimannya yang paling berat. Ya tadi Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah lebih menguatkan pendapat yang mengatakan ya beliau tuh ayahnya sudah meninggal saat dirinya masih berada di dalam rahim sang ibu. Ya Allah. Ya, ini jemaah belum mencapai puncak keberhasilan dunia akhirat. Ya, dan ini tergambar dari kisah perjalanan beliau, makanya kita bahas sirah nabawiyah. Ya karena syarat dengan pelajaran-pelajaran kehidupan, muatan ilmu. Yang ketiga, ya hikmat kenapa Allah takdirkan beliau lahir dalam keadaan yatim, ini sebagai bentuk persiapan al-isti'dad. Persiapan untuk menjadikan Nabi kita Muhammad SAW sebagai pribadi yang kokoh, yang kuat. Jauh dari segala bentuk gemerlap kemewahan. Karena biasanya orang tuh kalau bergelimang materi, bergelimang fasilitas, ya menemui berbagai macam kemudahan-kemudahan fasilitas dalam kehidupannya, itu kurang kokoh jemaah. Kurang kokoh. Makanya apa sih motivasi orang tua tuh? Ini motivasi yang benar ya. Karena ada juga motivasi yang nggak pas nih. Ketika dia memondokkan anaknya ke pesantren, ya itu kayak dalam tanda petik ngebuang. Ane udah nggak sanggup, Tat. Udah ada ane serahin ke pesantren tuh. Ya anaknya dibuang sama. Tayyib. Ya. Nah ini motivasi yang salah. Tapi kalau motivasi kita kenapa anak pesantrenin anak nih? Karena tempatkan dia di pesantren, di ma'had. Tidak lain agar tumbuh kemandirian. Agar dia bisa lebih kokoh. Ustaz. Dia gak bergantung dengan fasilitas yang ada di rumahnya. Yang memang Allah sudah karuniakan kepada anak. Tuh. Dia bisa lebih mandiri. Dia bisa lebih siap menghadapi berbagai macam ujian dan rintangan. Apalagi kalau dia anak laki-laki kan gitu ya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu kalau bapak tuh punya anak-anak laki-laki yang ingin dipesantrenkan. Ya, maka cari pesantren yang jauh. Gak apa-apa. Iya. Ya, cuma kadang-kala kan kita yang berat. Orang tuanya yang melo. Gitu ya. Oh, jangan jauh-jauh deh. Gitu kan. Atau andai pun jauh, kita kayak ngontrak aja deh. Jangan. Biarkan. Biar dia terlatih.
Nah Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam keadaan yatim ini untuk sebagai persiapan agar beliau memiliki pribadi yang kokoh. Karena beliau disiapkan menjadi pemimpin umat manusia. Beliau akan mengemban tanggung jawab yang amat sangat berat, jemaah. Membawa risalah Allah dan menyampaikan kepada seluruh umat manusia bukan hal yang ringan, jemaah. Kalau Allah tidak persiapkan dari awal, aduh, Masya Allah. Makanya Allah persiapkan tuh. Ya dengan kondisi seperti itu. Dan banyak sekali ya orang-orang yang memang Allah takdirkan dia dalam keadaan yatim di masa kecilnya tapi sukses. Ya, seperti Imam Syafi'i yatim dan para imam-imam yang lain. Ya, itu Masya Allah luar biasa. Mereka anak yatim tuh. Ya, sejak kecil jauh dari kemewahan, jauh dari kesenangan duniawi. Ya, naam. Dan Rasulullah SAW mendapatkan perawatan dan pengurusan dari ibunya. Ya, taib. Makanya bapak-bapak sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, begitu juga ya para ummahat. Ya, kita juga harus tepat ketika ingin mondokkan anak ke pesantren. Ya, kata para pakar pendidikan kurang tepat ketika seseorang memondokkan anak ke pesantren itu di usia terlalu dini. Ya. Makanya pakar pendidikan tuh mengatakan usia yang tepat itu adalah usia paling cepat tuh usia SMP. Karena ada juga sebagian orang tua masih SD udah di pesantrenin. Sebagian besar para ahli pendidikan, pakar pendidikan mengatakan ini konsep yang kurang tepat. Kenapa? Karena masa-masa usia SD itu masa-masa di mana seharusnya anak tuh menjalin hubungan kedekatan dengan kedua orang tuanya. Kalau bahasa sekarang ini ada bonding gitu ya. Masa-masa di mana dekat dulu nih hubungannya dengan orang tua. Kalau haknya dirampas di usia-usia seperti itu ketika dipisahkan, aduh berat. Makanya nanti muncul tuh lulus pesantren gak perhatian sama orang tua. Ini cuma. Nah Rasulullah SAW sekalipun ayahandanya wafat, ayahandanya sudah meninggal tatkala beliau masih berada di rahim sang ibu, ya, tapi beliau mendapatkan curahan kasih sayang dari sang ibu. Ya walaupun itu nggak lama ya, karena usia 6 tahun, ya maka kemudian Allah takdirkan lagi ibundanya meninggal, Aminah meninggal. Ya, ini seperti itu. Berikan kasih sayang yang cukup. Makanya di usia SD biarin tuh. Ya, curahan kasih sayang dulu dapat. Nah, sambil diberi pengertian dan sebagainya. Tapi sifatnya tidak dimanja. Karena kan nanti disiapkan dia harus pisah, jemaah. Nah ini jemaah, ini penting. Ya. Dan rata-rata orang-orang sukses itu dirawat oleh ibu-ibu mereka, jemaah. Nabi Ismail dirawat oleh ibunya. Nabi Musa alaihissalam, siapa yang ngerawat? Ibunya. Nabi Isa apalagi, karena memang gak ada bapaknya ya, ini luar biasa. Dan di sisi lain kita menjadi faham bagaimana urgensi atau pentingnya peranan seorang ibu di dalam pendidikan anak. Ya. Dan di sisi lain ya bagi di antara kita yang belum berumah tangga, di sini kita menjadi faham tentang urgensi atau pentingnya memilih sosok wanita yang salehah yang dipersiapkan untuk menjadi ibu buat anak-anaknya. Makanya orang-orang Arab mengatakan al-ummu madrasah. Idza a'dattaha a'datta sya'ban thayyibal a'raq. Ibu itu seperti sekolah perannya. Jika engkau persiapkan dirinya dengan baik, maka akan terlahir darinya bangsa yang mulia. Oh, Masya Allah. Tapi kalau ibunya tiktokan mulu, gimana? Mau ngurusin anak. Anak tabrak mobil, tabrak motor gak tahu. Kasihkan tiktokan, kan begitu. Ya kan kita dapat info berita tuh. Ya lagi berlibur di pantai. Anaknya tenggelam. Kenapa? Gak diawasin sama maknya. Maknya asihkan main HP. La haula wa la quwata illa billah. Nah ini cuma. Dan sifat kelahiran Nabi SAW terdapat banyak riwayat yang menceritakan tentang peristiwa kelahiran Nabi SAW. Namun sebagian besarnya itu riwayat-riwayat yang dhaif. Sehingga kalau riwayat yang dhaif bagi kalangan Ahlus Sunnah itu nggak bisa diterima. Tapi masyhur.
Kalau kita baca buku-buku sejarah nih selalu diungkap atau sering diungkap, di antaranya ya riwayat-riwayat yang sering kita dengar atau sering kita baca di buku-buku sejarah tapi ternyata dari sisi sanad enggak sahih. Ya, yang pertama, beliau dilahirkan dalam posisi duduk nyender dan matanya melihat ke atas. Jadi begitu lahir duduk. Waduh, serem juga kalau kayak gitu. Lahir langsung duduk, nyender lagi. Ya, matanya ngelihat ke langit. Ya, bukan seperti posisi umumnya bayi saat lahir. Riwayat ini enggak sahih jemaah. Kedua, ya. Ketika beliau baru saja dilahirkan, maka kemudian ya sosok beliau yang masih bayi mungil ini diletakkan di atas sebuah batu. Dan ternyata batunya pecah berkeping-keping. Masya Allah. Dan tatapan Nabi melihat ke atas atau ke langit. Wah, Masya Allah. Ini kayak sinetron banget nih, kayak film nih. Ya, yang ketiga, ini riwayat yang dhaif juga. Ketika melahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jimat-jimat yang dipakai oleh sang ibunda yaitu Aminah itu langsung terpotong-potong, hancur. Waduh. Ya, ini juga ternyata riwayat yang dhaif. Kemudian ya ada juga kisah yang sering kita dengar. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, istana Raja Persia pun ya bergetar. Bergetar dengan hebatnya, berguncang. Ya, ini ternyata juga berasal dari riwayat yang tidak sahih. Begitu pula tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, api yang disembah oleh kalangan orang-orang Majusi yang ada di Persia padam. Nah, padam seketika. Ya, nah, sebagian ulama mengungkap ya ini sebagai pertanda bahwasanya segala bentuk kesyirikan yang terjadi di masa itu ya akan padam juga. Seiring padamnya api-api yang ada di wilayah Persia yang sering disembah oleh orang-orang Majusi. Akan tetapi memang riwayat ini tidak sahih. Nah, kemudian ada lagi satu riwayat yang juga tidak sahih. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan itu sudah dalam keadaan dikhitan. Udah dikhitan jemaah. Nah, dan Rasulullah SAW sebenarnya ada sebagian riwayat mengatakan ya yang disampaikan di dalam As-Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah pada jilid 1 di halaman 100. Ya bahwasanya Nabi SAW itu disunat pada hari ke-7. Ya, sebagian ulama mengatakan riwayat ini dianggap lebih baik dibandingkan riwayat yang menjelaskan Nabi ketika lahir sudah dalam keadaan disunat. Walaupun ternyata setelah dikaji lagi ternyata dua riwayat ini juga dari sisi sanad tidak kuat atau sama-sama lemah. Ya, walaupun untuk pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa Nabi disunat di usia 7 hari itu lebih relevan, lebih sesuai dengan kebiasaan orang-orang Arab, indal Arab. Ya memang biasa nyunat anak-anak mereka tuh di usia kecil. Dan memang secara medis itu ternyata usia yang bagus untuk seorang anak laki-laki disunat itu pada saat bayi, Pak. Ya, makanya di tempat kami itu di Condet kalau ada acara khitanan massal banyak, Pak. Karena memang dokternya pengen. Dokter udah nyampaikan, Ustadz nanti kalau ada bayi-bayi yang mau disunat silakan Ustadz. Justru itu lebih bagus. Masya Allah. Dan ternyata kebiasaan orang-orang Arab di masa lalu 7 hari sunat. Ya. Nah, taib. Jadi tidak benar ya, karena bersumber dari riwayat yang tidak sahih yang mengatakan begitu lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dalam keadaan disunat. Ya karena sebenarnya hal-hal kayak begitu bisa saja sebenarnya ya atas kehendak Allah. Ya, kita dapati ada info di masa sekarang bayi lahir begitu dilihat nih laki-laki bayinya kelaminnya udah disunat. Dan itu bukan hal yang amat sangat luar biasa. Ya karena kalau hal itu dianggap hal yang luar biasa dan menjadi pertanda kenabian, bisa jadi nanti muncul lagi nih nabi edisi zaman sekarang kan gitu ya. Nah, ya, taib. Jadi yang benar adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana manusia biasa ya dan saat lahir itu belum dalam kondisi disunat. Ya, nah pendapat ulama demikian. Beliau disunat oleh sang kakek. Naam. Baik.
Nah, adapun riwayat-riwayat yang sahih tentang kelahiran Nabi itu diantaranya riwayat yang disampaikan oleh Imam Ahmad dan juga Al-Bazzar, ya, dari sahabat Al-Irbad ibn Sariyah As-Sulami, ya, dan hadis ini, riwayat ini dinyatakan sahih li ghairihi, ya, oleh Syekh Al-Arnaud. Ya, di antara riwayat yang derajat sanadnya sahih tentang kelahiran Nabi, di situ dijelaskan Nabi bersabda, da'wati abi Ibrahim wa bisyarati Isa qaumah wa ru'ya ummil lati ra'at ka'annahu kharaja minha nurun adha'at lahu qusurus syams. Aku adalah berasal dari doanya kakekku, yaitu Nabi Ibrahim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kabar gembira yang memang dikabarkan oleh Nabi Isa kepada kaumnya. Serta aku adalah mimpi yang dialami oleh ibuku, yang mana ibuku melihat seakan-akan keluar darinya cahaya yang menyinari istana-istana di negeri Syam. Dalam riwayat yang lain yang juga kedudukannya sahih, ya, yang riwayat ini disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Sa'ad di dalam kitab At-Tabaqat Al-Kubra, ya, di situ dijelaskan, ya, bahwasanya da'watu abi Ibrahim wa busyra Isa wa ra'at ummi hina wada'atni sata'a minha nurun adha'at lahu qusur Busra. Aku adalah berasal dari doanya kakekku, yaitu Nabi Ibrahim. Aku adalah kabar gembira yang memang sudah dikabarkan oleh Nabi Isa. Serta aku adalah mimpi yang dialami oleh ibuku, yang mana dia melihat bahwasanya ketika melahirkan diriku keluar darinya cahaya yang menyinari istana-istana yang ada di Busra. Busra itu negeri atau wilayah yang ada di wilayah Syam. Wilayah yang ada di negeri Syam. Apa maksud doa Nabi Ibrahim? Kan Nabi katakan aku berasal dari doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pernah berdoa yang Allah abadikan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 129. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wahai Rabb kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Tuh. Nabi Ibrahim mendoakan tuh. Utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Ya. Utuslah untuk orang-orang Arab seorang rasul yang juga berasal dari kalangan Arab. Yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quran. Dan juga Al-Hikmah. Al-Hikmah yang dimaksudkan di ayat ini adalah As-Sunnah, Al-Hadith. Ya, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya engkaulah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Kabar gembira. Tadi Nabi juga mengatakan, aku ini berasal dari kabar gembira yang memang sudah disampaikan oleh Nabi Isa kepada kaumnya. Ya. Dan ini Allah juga abadikan dalam Al-Quran surah As-Saff ayat 6. Ya, wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Dan ingatlah ketika Nabi Isa, ya, Ibnu Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian, membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat dan memberi kabar gembira dengan akan datangnya seorang rasul yang dia akan datang setelah diriku, yang namanya adalah Ahmad. Karena nama lain Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Ahmad. Tuh, itu jemaah. Ya, hari lahir beliau sebagai penutup. Hari lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ulama sepakat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan fi yaumil itsnain, di hari Senin. Ini kesepakatan para ulama. Rasulullah SAW pernah ditanya mengapa beliau berpuasa sunnah setiap hari Senin. Maka beliau berkata, dzaka yaumun ulidtu fihi. Karena hari Senin itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Wa yaumun yub'atsu ay wa yaumun bu'itsu au unzila alayya fihi. Serta hari di mana pengutusanku sebagai nabi atau hari di mana diturunkannya wahyu kepada diriku, itu juga terjadi di hari Senin. Ya, alasan lain, ya, kenapa beliau berpuasa di hari Senin? Apa yang beliau sabdakan tentang hari Senin dan Kamis dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan juga Imam Ahmad, dan dinyatakan hadisnya hasan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Ya, Nabi katakan Senin Kamis
"Dzanika yaumani tu'radu fihimal a'malu 'ala rabbil alamin wa uhibbu an yu'rada wa fi riwayah yurfa' amali wa ana sha'im." Kedua hari tersebut yang dimaksud adalah Senin dan Kamis. Itu adalah hari di mana dipaparkan amalan-amalan kepada Rabb semesta alam. Dan aku suka banget tuh. Jika amalanku dipaparkan, diperlihatkan, ya atau diangkat sementara aku dalam kondisi berpuasa. Itu ada dua alasan kenapa Nabi puasa di hari Senin dan Kamis. Khususnya di hari Senin. Ya selain karena Nabi itu ingin agar saat beliau diangkat amalnya di hadapan Allah, dipaparkan di hadapan Allah, maka keadaan beliau sedang dalam keadaan terbaik yaitu melakukan ibadah puasa. Dan di sisi lain karena memang di hari Senin itu ya aku dilahirkan untuk menunjukkan, mengekspresikan rasa syukurku, maka itu dengan cara beribadah. Ekspresi rasa syukur yang benar itu dengan cara ibadah. Itu cuma. Nah tanggal lahir Nabi SAW ada dua pendapat. Di kalangan para ulama tentang bulan kelahiran Rasul SAW. Yang pertama, fi syahri Ramadan. Ya. Taib. Pijakannya adalah hadis bahwasanya Rasul SAW diutus di bulan suci Ramadan. Dan tatkala beliau diutus menjadi seorang nabi, usia beliau berapa? 40 tahun. Nah jika dihitung mundur ke belakang, 40 tahun ke belakang, maka kan semestinya beliau juga lahir persis pada bulan Ramadan. Kalau dianggap penobatan dirinya menjadi seorang Rasul itu di usia 40 tahun. Dan itu terjadi di bulan apa? Ramadan. Maka kalau ditarik mundur berarti kelahiran beliau di bulan apa? Ramadan. Itu pendapat pertama. Ya, ini pendapat sebagian ulama. Wa hadza qaulun marjuh. Tapi para ulama menjelaskan di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, akan tetapi pendapat yang seperti ini lemah, marjuh. Ya. Nah, pendapat kedua mengatakan beliau lahir atau dilahirkan fi syahri Rabiul Awal. Di bulan Rabiul Awal. Ini wa hadza qaul jumhur. Ini pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama. Namun pertanyaan besarnya tanggal berapa? Nih. Walaupun nih yang mengatakan Nabi dilahirkan di bulan Rabiul Awal ini adalah pendapat mayoritas. Namun tatkala kita lebih mengkerucutkan lagi pertanyaannya di tanggal berapa nih Ustaz? Ya, terjadi perbedaan pendapat yang amat sangat kuat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Hisham. Ya, dan juga oleh para ulama yang bermadhab Syafi'i seperti Imam Nawawi, Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Az-Zahabi, ya rahimahullahu taala. Pendapat-pendapat tersebut ia memaparkan di antaranya kelahiran Nabi itu terjadi tanggal 2 Rabiul Awal. Ada juga yang mengatakan 8 Rabiul Awal. Ini pendapat Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im, salah seorang tabi'in. Ada juga yang mengatakan Nabi lahir di tanggal 10 Rabiul Awal. Nah, ada juga yang mengatakan, dan ini pendapat mayoritas, ya, mengatakan Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Ada juga yang mengatakan 17 Rabiul Awal. Ini keterangannya didapatkan di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Ya, akan tetapi para ulama memberikan kesimpulan, ya karena banyaknya pendapat-pendapat yang menjelaskan, ya menetapkan kapan terjadi atau kapan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanggal berapa, ini ternyata tidak ada kesepakatan di kalangan para ulama, maka tidak sepatutnya ya kita kemudian memastikan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ya di satu tanggal di antara tanggal-tanggal yang disebutkan oleh para ulama. Karena faktanya para ulama berselisih pendapat dengan pendapat-pendapat yang mu'tabar seputar ini. Sehingga ya meskipun mereka nyari sepakat lahirnya itu di bulan Rabiul Awal, tapi mereka berselisih pendapat dengan perselisihan yang amat sangat kuat di dalam menentukan tanggal. Dan ini berbeda sekali dengan momen atau waktu kapan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru para ulama sepakat, ajma'ul ulama, bahwasanya beliau wafat fi yaumil itsnain, di hari Senin pada tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi enggak ada khilaf di dalamnya terkait dengan tanggal 12 Rabiul Awal, itu adalah hari atau tanggal wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga kita bisa mendapatkan jawaban. Patutkah ketika disepakati oleh para ulama 12 Rabiul Awal ini sebagai tanggal di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, kemudian kita ya merayakannya. Ini hari wafatnya jemaah. Adapun hari lahirnya itu terjadi khilaf yang sangat hebat di kalangan para ulama. Tayyib. Jadi sebagai penutup bagaimana sikap kaum muslimin terkait hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang paling tepat adalah kalau kita ingin menunjukkan ekspresi rasa syukur kita atas kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kembali mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya dengan jalan berpuasa. Berpuasa. Karena Nabi katakan tadi, karena di hari itu aku dilahirkan. Makanya sebagai ungkapan syukur aku berpuasa. Ya, itu jemaah. Itu yang lebih tepat jemaah. Sikap yang benar yang seharusnya dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW terkait hari kelahirannya. Ya, dia lakukan ibadah puasa. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ini bisa saya sampaikan, indakum soal, ada pertanyaan? Mangga. Waalaikumsalam. Fadhal. Naam. Barakallahu fiikum. Masya Allah. Sejauh yang Anda ketahui di riwayat-riwayat yang sahih berkaitan dengan zikir ataupun salawat ya. Khususnya zikir, jumlah bilangan yang disebutkan oleh Nabi yang paling banyak itu 100 Pak. Ya, kalau kita kaji hadis-hadis riwayat yang sahih yang menjelaskan tentang bilangan zikir kita ya kepada Allah ataupun salawat, ya khususnya zikir itu 100 paling banyak Pak. Ya. Kalau lebih dari itu tentunya berarti bukan berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1000 kali, udah gitu nggak boleh putus lagi. Kalau putus ulang lagi gitu ya. Nggak sah gitu ya. Nah, jadi itu di antara amalan-amalan yang merupakan perkara-perkara baru di dalam agama. Karena memang masalah salawatnya jelas. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat diperintahkan. Tapi lagi-lagi kembali kepada konsep yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Kalau memang Nabi tidak pernah membatasi atau memerintahkan salawat dalam jumlah bilangan yang sebanyak itu, berarti jelas. Ya penetapan jumlah bilangan tersebut ya itu merupakan perkara yang diada-adakan. Dan sepatutnya bagi kita orang-orang yang komitmen dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menghindari amalan-amalan yang seperti itu. Karena syarat diterimanya ibadah selain ikhlas adalah ittiba, mengikuti cara atau tuntunan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ada lagi? Satu lagi mungkin? Silakan Bapak. Tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan cahaya tadi Ustaz. Na'am barakallahu fiikum. Pertanyaannya begini. Di dalam film yang menggambarkan sosok kelahiran Nabi, digambarkan ketika Nabi lahir itu ada cahaya dari rumah. Iya. Itu yang pertanyaan pertama. Mungkin bagaimana mengenai masalah ini penjelasannya. Terus yang kedua, di dalam buku-buku pelajaran untuk anak-anak khususnya, itu penggambaran Nabi itu juga selalu ada cahaya di wajahnya gitu. Nah, ini apa anunya itu? Dasarnya. Terima kasih Ustaz. Iya. Naam, wallahu ta'ala a'la wa alam. Ya itulah visual yang suka ditampilkan dalam film-film tentang kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi tentu tidak semua yang divisualkan di dalam film itu ya bisa kita benarkan atau kita anggap benar. Tentu kita kembalikan lagi kepada riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang peristiwa kelahiran Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Akan tetapi memang tadi dijelaskan dalam riwayat yang sahih ada dua riwayat kan tadi Nabi katakan ya
Da'watu Abi Ibrahim, aku ini berasal dari doa kakekku Ibrahim, kemudian kabar gembira yang dikabarkan oleh Nabi Isa kepada kaumnya, juga mimpi yang dialami oleh ibuku yang mana dia melihat ketika melahirkan diriku keluar darinya cahaya yang menyinari istana-istana Busra yang ada di negeri Syam. Ya. Kemudian riwayat yang lain menjelaskan ka'annahu kharaja minha nurun adha'at lahu qusurus Syam. Seakan-akan ya ibuku itu melihat keluar cahaya yang menyinari istana-istana negeri Syam. Jadi seakan-akan gitu ya. Cuma yang namanya film biar lebih kesan dramatisnya ya bisa terasa maka divisualkan. Ya, tapi kalau kita melihat redaksi hadisnya ini sebenarnya seakan-akan. Ya, seakan-akan ya ada cahaya yang keluar. Taib. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian yang berikutnya ya kita juga dapati di dalam visual yang digambarkan pada buku-buku ya tentang sosok Nabi Muhammad ya wajahnya kemudian bersinar gitu ya. Sebenarnya kalau kondisi yang seperti itu ya, berkaitan dengan sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak boleh divisualkan dalam bentuk gambar. Ya makanya biasanya kalau buku-buku yang memperhatikan kaidah ini ya biasanya hanya menuliskan nama. Ya, di atas onta ada nama ya tulisan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kemudian divisualkan dalam bentuk fisik ya dengan divisualkan lagi adanya cahaya-cahaya yang bersinar, ini perkara yang sebenarnya tidak diperkenankan di dalam agama kita. Ya, na'am. Itu perkara yang terlarang. Bahkan bukan hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang paling mulia. Semua nabi dan rasul yang Allah utus tidak boleh divisualkan sebenarnya. Ya, taib itu ya, pendapat yang tepat yang disampaikan oleh para ulama ya berdasarkan riwayat-riwayat yang jelas yang tegas. Tidak boleh memvisualkan sosok para nabi apalagi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, ini bisa Anda sampaikan wallahu taala a'la wa alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.